Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan dengan saya, Dr. Galuh Suryandari, Master of Medical Education. Di sini saya memiliki kesempatan untuk memberikan perkuliahan tentang How to be a new medical student, a review from medical education. Jadi ini adalah materi kedua saya untuk para mahasiswa blok pertama. Di sini materi ini akan mengupas tuntas tentang yang pertama tentang learning style, kemudian yang kedua tentang stres pada mahasiswa kedokteran, kemudian proses adaptasi, yang terakhir adalah tentang bagaimana coping strategies pada permasalahan yang dihadapi oleh medical students. Ya, mari kita lihat gambar ini ya, anak-anak. Ketika kalian menjadi seorang mahasiswa kedokteran, hal ini akan sering kali kalian hadapi ya. Jadi beberapa persepsi dari beberapa orang, bahkan dari dirimu sendiri ya. Asumsi, mohon maaf. Asumsi yang kalian hadapi atau yang kalian inginkan, yang diinginkan oleh orang banyak atau yang dikira-kira oleh orang banyak ya. Jadi benarkah seperti ini? Atau apakah setiap mahasiswa kedokteran pasti memiliki gambaran seperti ini? Oke, mari kita lihat. Mudah-mudahan kalian lebih beruntung dibandingkan gambar ini ya. Oke. Ya, selanjutnya kita menuju topik pembicaraan pertama kita yaitu gaya belajar atau learning style. Learning style lebih kita kenal sebagai gaya belajar ya. Gaya belajar itu apa sih sebenarnya? Jadi gaya belajar itu adalah proses bagaimana mahasiswa atau bagaimana seorang siswa itu mampu memahami dan menyimpan informasi sebagai salah satu poin penambahan dari pengetahuan maupun keterampilannya. Ya, hal ini sudah diteliti oleh banyak pakar-pakar medical education, pakar-pakar psikologi pendidikan. Ya, yang pertama oleh Bapak Kopp, kemudian Ray, Bader, Brain, Fleming, Oxford, Kinsella, Ellie, dan beberapa perangkat untuk mengidentifikasi gaya belajar. Tetapi yang paling sering kita temukan pada saat membaca artikel medical education, yang paling banyak digunakan adalah gaya belajar milik Bapak Kopp, di mana awalnya ada empat gaya belajar, yaitu convergent, kemudian divergent, assimilator, and accommodator. Ada empat ya, tadinya ada empat. Kemudian berkembang seiring waktu, kemudian seiring kebutuhan, perkembangan sosial budaya, perkembangan keilmuan, dan sebagainya. Kemudian Bapak Kopp ini menemukan atau mencoba beberapa kali proses perubahan dari sebuah learning style inventory. Jadi ada beberapa kali tahapan sehingga menghasilkan yang terakhir adalah the Kopp Learning Style 4.0. Di sini yang tadinya 4 berubah menjadi 9. 9 ya. 9 ini meliputi initiating, experiencing, imagining, acting, balancing, reflecting, deciding, thinking, and analyzing. Ya, di mana inventory ini nanti bisa kalian lihat di beberapa platform digital. Ini namanya KLSI 4.0 ya. Yang memiliki reliabilitas yang cukup tinggi, yaitu 0,81 sampai 0,80 ya. Dibandingkan yang versi 3.1 KLSI 4.0 ini memiliki kelompok alfa yang lebih tinggi. Jadi itulah kenapa Kopp Learning Style ini menjadi menarik untuk kita bicarakan pada pertemuan kali ini ya. Ya, berapa banyak poin yang harus diisi ketika kalian ingin menentukan learning style kalian ya? Ada 20 ya. 20 item yang harus kalian isi, di mana 12 item itu mirip dengan yang 3.1, kemudian tambahannya ada 8 untuk mengetes atau menilai seberapa fleksibel kalian dalam belajar.
Selanjutnya, jadi ini adalah beberapa pengertian tentang KLSI 4.0 yang berisi 9 gaya belajar. Ya, di sini dimulai dari initiating, experiencing, creating, reflecting, analyzing, thinking, deciding, acting, balancing. Jadi seseorang yang memiliki gaya belajar initiating ini memiliki salah satu ciri utama, yaitu dia sangat suka menginisiasi atau memulai dari suatu pembelajaran. Jadi kalau misalnya tutorial gitu ya, dia senang sekali mengungkapkan pendapatnya, memulai pembicaraan. Ya, ini initiating. Kemudian experiencing. Experiencing ini dia sangat kepo kalau bahasa atau istilahnya anak sekarang ya. Jadi dia senang menggali suatu definisi atau suatu permasalahan itu berdasarkan pengalaman ya. Jadi dia harus mengalaminya. Dia harus terjun ke dalam hal yang ingin dia ketahui. Kemudian yang ketiga ada creating. Dia suka sekali menciptakan kesan ketika dia belajar. Jadi dia harus mengalami, kemudian berusaha untuk membangun kembali seperti itu, atau merangkai-rangkai gitu ya. Kemudian reflecting adalah dia anak ini suka mengaktifkan prior knowledge-nya. Jadi apa yang sudah dia pelajari kemarin, dia sangkutkan atau direfleksikan ya. Jadi apakah yang sudah saya pelajari kemarin sudah baik? Kalau belum baik, kira-kira kurangnya di mana? Ya, jadi suka melakukan introspeksi kalau orang bilang ya. Oke, yang terakhir, maaf, yang kelima ya, 1, 2, 3, 4, 5 adalah analyzing, mengintegrasikan ya, mengintegrasikan dan membuat suatu ide-ide sistematik. Jadi dia suka membuat semacam coret-coret yang menganalising, jadi semacam membuat mind map dan sebagainya. Kemudian thinking itu kapasitas atau kemampuan untuk berpikir, membuat alasan, kemudian matematika dan logika. Deciding menentukan. Dia punya kemampuan untuk membuat suatu problem solution ya, dan kemudian membuat aksi. Kalau Bu Tejo bilang ini solutif ya, deciding ini ya. Oke, kemudian acting. Acting ini adalah memiliki motivasi yang kuat untuk bisa apa istilahnya? Mengarahkan dari aksinya ya. Oke, kemudian memerintah orang. Ini suka acting ini ya. Kemudian balancing. Nah, ini adalah yang paling yang paling fleksibel ya dari semua gaya belajar, karena dia bisa menimbang dan bersiasat gitu ya, balancing. Jadi dia tahu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tadi, kemudian merefleksi dan kemudian berpikir kembali. Jadi dia komplit ya, balancing ini. Jadi seseorang itu bisa melakukan keseimbangan dari semua gaya belajar. Ini paling baik nih ya, balancing. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Jadi saya coret-coret ya, Nak ya. Jadi tadinya ada 4, yaitu accommodating, kemudian diverging, kemudian assimilating, dan converging ya. Tetapi pada yang 4.0 ya, di sini ada tambahan. Jadi di accommodating ini tadinya ada acting dan experiencing, tetapi kemudian pada 4.0 ditambah menjadi ada yang initiating. Initiating ini tambahan. Kemudian yang tadinya diverging itu hanya experiencing dan reflecting, maka ditambah imagining ya. Kemudian yang tadinya assimilating itu hanya thinking dan reflecting ditambah analyzing. Kemudian yang tadinya pada converging itu hanya thinking dan acting ya. Tetapi kemudian pada 4.0 ditambah dengan deciding. Jadi itu anak-anak. Ada penambahan beberapa inovasi dari gaya belajar yang diciptakan oleh Bapak Kolb, atau Kolb Learning Style Inventory. Selanjutnya, setelah kita belajar macam-macam gaya belajar, apa sih pentingnya gitu ya? Apa pentingnya kita ngerti apa gaya belajar kita? Ya, karena dengan mengerti gaya belajar, seorang pembelajar itu akan mampu belajar lebih baik ya, prosesnya akan lebih baik kalau cocok. Bayangkan ketika kamu menggunakan gaya belajar
pada saat kalian belajar yang sesuai dengan apa yang kalian bisa, pasti ini akan membuat kalian mudah ya. Mudah dalam arti menerima informasi baru dan menyimpan informasi baru itu untuk digunakan kembali gitu ya. Oke. Jadi harus cocok ya antara learning strategi dan tugas penugasannya, kemudian lingkungannya. Jadi ini merupakan tantangan juga bagi kami para medical educator di FKIKUMY untuk bagaimana bisa menjembatani cara belajar yang paling baik untuk berbagai macam gaya belajar. Ya, oke. Ya, jadi pada saat kalian menjadi seorang pembelajar itu, jadi harus punya dua kemampuan, yaitu mempelajari atau mengenal diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri. Jadi ketika kalian sudah mengenali siapa saya, kemudian nantinya akan ada ketakutan-ketakutan di situ dan bisa memperbaikinya. Seperti ini ya contohnya, dia pada saat mengenal diri sendiri, dia harus bisa mempercayai tentang pengalamannya atau prosesnya dia belajar. Kemudian bisa mencari atau menemukan pengalaman baru dan menganggapnya itu sebagai sebuah tantangan ya. Kemudian belajar dari teman lain yang lebih sukses ya. Jadi kalau ada teman sukses jangan iri dengki dan tidak suka ya, tetapi kita cari tuh apa kira-kira yang bisa menyebabkan dia sukses gitu ya. Oke, kemudian belajar dari kesalahan. Jadi ini tadi yang bagian dari yang reflecting tadi ya. Jadi harus tahu ya kemarin kurangnya apa, kemudian bisa kita gunakan untuk meningkatkan lagi apa istilahnya kualitas kita di masa yang akan datang. Oke, untuk fix self ya, jadi ketika ada orang yang bicara negatif tentang kita atau negatif self-talk ini kita kurangi, kemudian mengurangi beberapa resiko dan kesalahan yang sudah dilakukan kemarin, kemudian tidak usah merasa terancam dengan kesuksesan temannya lain. Kalau temannya lain sukses ya kita belajar dari kesuksesan mereka gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu gambar yang mau mendeskripsikan berbagai apa istilahnya kerumitan yang dihadapi oleh seorang medical student. Jadi ada yang bahkan di sini digambarkan ada mini stroke from first self exam. Jadi saking stresnya ya sampai dia ada mini stroke. Tapi jangan takut, ini cuma sebuah apa lelucon atau meme gitu ya. Oke. Oke. Iya, kita beralih pada topik selanjutnya yaitu tentang stres. Iya, saya memberikan materi tentang stres. Ini bukan berarti menakut-nakuti adik-adik ya tentang kemungkinan stres yang akan dihadapi pada seorang pembelajar di sekolah kedokteran ya. Karena sebenarnya stres itu apa sih? Stres itu adalah perbedaan atau ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan ya. Jadi ada pertentangan yang sangat hebat di situ ketika harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, setelah banyak artikel penelitian ternyata ditemukan bahwa kesehatan mental seorang siswa kedokteran itu lebih rendah atau terjadi penurunan dibandingkan dengan pembelajar di fakultas lainnya. Ya, oke. Ya, karena apa? Karena belajar di kedokteran itu butuh waktu yang panjang dan punya banyak level stres di masing-masing tahapannya ya. Itu akan mempengaruhi pada kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi menjadi mahasiswa kedokteran adalah mahasiswa yang terpilih ya. Jadi sudah terpilih, sudah dites sesuai dengan beberapa tes yang sangat ketat ya, yang menunjukkan bahwa kalian insya Allah mampu secara fisik dan secara mental. Ya, apa sih kira-kira penyebab stresor atau stresor utama ketika kalian menjadi seorang pembelajar di kedokteran? Yaitu yang pertama, time management. Karena waktu berjalan begitu cepat, sedangkan kebutuhan belajar kalian sangat banyak. Jadi time management ini sangat penting. Kemudian frekuensi dari ujian. Nah, orang bilang ketika sudah masuk sebagai siswa kedokteran itu isinya hanya belajar dan ujian, belajar dan ujian, belajar dan ujian. Ya, sebenarnya di mana-mana sama ya, belajar dan ujian, tetapi frekuensinya lebih sering ketika di kedokteran. Kemudian tidak puas dengan perkuliahan. Nah ini, semoga perkuliahan saya ini memberikan kepuasan tersendiri bagi adik-adik karena saya berusaha untuk menciptakan perkuliahan yang bisa dinikmati setiap saat ya. Jadi ketika kalian lupa dengan perkuliahan saya, adik-adik bisa melihat kembali di YouTube gitu ya.
Kemudian performance dari atau apa namanya keterampilan ketika kalian melakukan praktikum ya. Kemudian panjangnya kurikulum. Nah ini sudah kita antisipasi yang tadinya 4 tahun untuk preklinik menjadi 3,5 tahun. Oke, dan yang terakhir ini memang sulit untuk dikendalikan karena memang ada beberapa yang masuk kedokteran itu atas motivasi eksternalnya lebih tinggi daripada motivasi internalnya. Jadi dia memiliki ketertarikan terhadap kedokteran itu sebenarnya sedikit, cuma karena ada motivasi eksternal yang luar biasa besar, dia terpaksa untuk masuk kedokteran. Ini yang menjadi motivasi bagi kami untuk bisa menyemangati anak-anak dengan latar belakang seperti ini. Oke, kemudian apakah stres itu normal, Dek? Ya, stres itu sebenarnya bisa terjadi pada orang yang menganggap itu sebagai hal yang normal. Karena dengan kekuatan mental tadi dia bisa menjadikan stres itu sebagai motivasinya dia. Tetapi pada sebagian besar orang, stres itu menjadi suatu hal yang menakutkan, yang membuat dia menjadi kurang 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 kompeten, merasa kurang kompeten, merasa tidak berguna, merasa marah, merasa bersalah. Nah, kalau sudah ada perasaan seperti itu, maka stres itu bisa menjadi sebuah pemicu dari kesakitan mental dan kesakitan fisik. Nah, ini yang diharapkan tidak terjadi pada adik-adik nanti ya. Oke, nah sampai pada puncaknya ketika kalian di masa belajar mengalami stres, terkumpul, kemudian pada saat bekerja akan sampai pada situasi yang dinamakan sebagai burnout syndrome. Ya. Burnout syndrome ini kalian merasa tidak berguna, merasa istilahnya mentok ya, mentok burnout syndrome, bosan, mentok, lelah, jenuh gitu ya, burnout syndrome. Oke. Iya. Nah, apa yang bisa dilakukan ketika kalian mengalami masa-masa stres atau masa-masa jenuh ya? Ya, ini yang bisa kalian lakukan ya. Jadi ada yang namanya proses adaptasi. Proses adaptasi ini sebenarnya ada jalannya atau ada alurnya. Dari mulai kamu masih normal-normal saja, homeostasis, ada saatnya di mana kalian mendapatkan stres sehingga tubuh kalian memberikan respon alarm. Ya, jadi ada shock phase, ada counter shock phase. Jadi ketika dapat shock atau dapat stressor, kalian menerima kaget, cemas, bingung, itu hal yang normal pada saat itu. Kemudian muncul beberapa proses coping atau coping strategis di mana itu masuk pada counter shock phase. Ya, kemudian ketika coping itu berhasil, maka kalian akan resisten, memasuki stage kedua yaitu resisten, dan apabila tidak berhasil atau exhausted ya atau mengalami kebosanan, kejenuhan di situ sehingga masuk ke dalam stage 3, pilihannya ada dua, recovery atau exhausted ya. Akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk gitu ya. Nah, ini dia bagaimana cara mengurangi stres dan burnout ya. Ya, ini yang pertama. Oke, ya kalian nanti akan memiliki kesempatan untuk bisa bergabung pada apa semacam PKM ya, pusat kegiatan mahasiswa ya, ekstrakurikuler ya. Kalau SMA ekstrakurikuler. Jadi apa yang kalian suka di situ boleh kalian perdalami. Untuk apa? Untuk menciptakan suasana baru sehingga tidak diharapkan tidak membuat kejenuhan atau burnout di situ ya. Enggak apa-apa, boleh, tetapi yang pertama yang harus dilakukan adalah komitmen bahwa kalian bisa melakukan time management di situ ya. Oke. Ya, memiliki autonomi. Jadi memiliki kesempatan untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi aturlah, regulasilah dirimu sendiri sehingga mampu memanage waktu, memanage fisik dan memanage psikis. Ya. Nah, ini mentorship program ini beberapa kali sudah kita lakukan pada mahasiswa. Jadi kakak kelas membimbing adik kelasnya. Itu mentorship program. Kemudian kita terus-menerus melakukan evaluasi dari sistem ujian kita ya untuk mengatasi stres ini. Kemudian ada beberapa konseling yang dilakukan pada mahasiswa bermasalah. Ini juga sudah difasilitasi dengan baik oleh pihak kampus. Kemudian live coaching, ini nanti ada beberapa pelatihan nantinya. Mungkin ada LKMM itu ya, latihan kepemimpinan itu salah satu live coaching. Kemudian personal engagement. Jadi bagaimana seorang itu mengenali dirinya sendiri ya. Oke. Oke, coping strategies di sini ada beberapa hal.
ya, teknik-teknik coping ya, atau teknik-teknik untuk melakukan respon terhadap stres. Yang pertama distraction, ini normal pada orang ya, jadi ketika dapat stres dia menghindar, distract atau divert attention away from the problem, jadi menghindar. Kemudian yang kedua adalah katarsis. Katarsis itu meluapkan ya, express emotion to reduce tension and feeling. Jadi marah-marah, banting-banting itu katarsis. Oke. Kemudian situasi redefinition, ya, mencoba mengambil hikmah dari setiap kejadian. Ini situation redefinition. Jadi, oke, mungkin kemarin saya kurang belajar ya. Jadi, kalau misalnya nilai saya buruk nggak apa-apa. Berarti saya ini perlu belajar lagi gitu ya. Kalau nilai saya sudah bagus, saya pasti tidak akan mengulang seperti itu. Jadi dia memiliki suatu coping, menganggap atau ada hikmah lain ya. Direction, thinking about solution and gather information. Ini kalau sudah sampai pada tahap sadar bahwa dia perlu untuk mencari solusi. Acceptance. If nothing can be done, learn to accept. Jadi kalau udah mentok, ya udah terima aja gitu ya. Itu salah satu metode dari coping. Social support. Nah, ini pada saat ini adalah saat di mana kamu sudah tidak bisa menyelesaikan sendiri, jadi membutuhkan social support. Kemudian religion resource, ini sebenarnya harus dimulai sejak awal ya. Walaupun dia masih bisa ditangani oleh kemampuan manusia, tetapi jangan pernah melupakan atau jangan pernah melupakan Allah sebagai salah satu bukan salah satu satu-satunya penolong kita gitu ya. Kemudian proactive coping, ya, effort undertaken in advance to prevent ya, proaktif, jadi harus proaktif. Ya, ini adalah beberapa referensi yang bisa kalian pelajari nantinya. Bisa kalian buka kembali ketika lupa atau ingin mempelajari tentang ujian-ujian dari topik materi saya. Oke. Selanjutnya ya. Ini ya, jadi ada beberapa artikel yang perlu kalian pelajari lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah alhamdulillah sudah selesai. Jadi semoga materi saya yang lumayan singkat ini bisa membuat kalian semakin bersemangat ya. Survive, harus survive. Karena kalian ada orang-orang terpilih yang sudah berhasil masuk menjadi calon-calon garda depan kesehatan di Indonesia. Ketika kalian survive, insya Allah kedepannya kalian akan sukses. Ya, semangat semuanya. Saya akhiri perkuliahan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.